Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online pada hari Minggu ini, minggu kedua. Mari Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih yang ada di rumah, mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau masuk, untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak yang terkasih, mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Brother Andrew. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan mengajar kami dengan firman-Mu untuk menjadikan kami orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, juga menjadi mertua yang terbaik bagi menantu-menantu kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Kau pimpin terus langkah-langkah kami untuk terus ada dalam rencana Allah yang luar biasa, sehingga kehidupan kami bisa menyukakan dan menyukakan hati Tuhan saja dan menyukakan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atasnya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar. Ya, Shalom Jemaat Betani Sangkakala. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi bukan cuma jadi orang tua saja, tapi juga menjadi mertua yang terbaik bagi menantu-menantu kita. Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Naomi. Ini ada banyak, tapi saya nggak bisa cerita semua. Saya cuma ceritakan tentang Naomi-nya saja. Kenapa menantu-menantunya kok sampai kepingin ikut sama dia? Kita akan belajar di situ saja karena waktunya sangat singkat. Saya baca aja, mulai kita buka Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, kita baca mulai ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sampai situ aja, saudara. Jadi yang saya kepingin bagi dari sini, dikatakan si Naomi itu pergi ke Moab bersama suami dan anak-anaknya, tapi suaminya meninggal, anaknya 10 tahun kemudian juga meninggal, dan dia pulang ke Israel. Terus di situ tadi kita udah baca ayat yang ke-7 itu, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Di sini kalau kita lihat bahwa kedua menantunya itu tetap mengikuti Naomi pergi ke Israel. Kenapa? Karena Naomi itu bisa menjadi ibunya mereka juga. Disuruh pulang ke rumah ibunya masing-masing, nggak mau. Kenapa? Karena Naomi itu bisa menjadi lebih baik daripada ibu aslinya. Bukan cuma sebagai mertua, tapi dia bisa jadi seorang ibu bagi menantunya ini. Nah, makanya kita belajar dari sini. Terus dikatakan lagi di ayat yang ke-8 itu, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Menunjukkan orang-orang yang telah mati. Jadi istri ini si Ruth sama iparnya ini, dia tuh bisa mengasihi anak-anaknya yang mati ini. Bukan mereka benci loh, tapi mereka bisa mengasihi. Tapi di sini seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi menantu-menantunya bisa mengasihi suami-suaminya dan mengasihi mertuanya. Kenapa? Karena Naomi itu bisa mengajar anak-anaknya menjadi seorang kepala yang benar. Jadi nggak selalu, walaupun sekarang itu banyak, saudaraku. Ini mertua punya anaknya salah terus, tapi dibelain terus, sampai menantu-menantunya tuh merasa tersiksa di rumah orang tuanya. Nah itu di rumah mertuanya. Sampai ada lagi satu teman yang mengatakan pada waktu kita lagi mau makan sama-sama sama teman itu, pas ngeliwatin satu tempat gitu jualan macam-macam, ada racun tikusnya. Dia bilang apa? Ini dia cocok nih buat mertuaku loh. Mertuanya mau diracun sampai kayak gitu. Kenapa? Karena selalu menyakiti hatinya. Mertuanya tuh selalu belain anaknya terus, sekalipun anaknya salah dibelain terus. Pokoknya menantunya benar apa salah terus. Nah itu yang akhirnya mau diracun nanti. Nah makanya jangan jadi seperti itu. Kita belajar dari Naomi. Dia bisa mengajar anak-anaknya sampai menantu-menantunya itu cinta sama anak-anaknya, karena anak-anaknya bisa diajar dengan baik. Menjadi kalau di sini kepala-kepala, dia jadi kepala yang benar. Bisa menaungi istrinya. Nah itu harusnya seperti itu. Jangan anak salah dibelain terus, nggak boleh. Nah nanti diracun nggak tahu makanya. Nah makanya hari ini kita belajar seperti Naomi. Makanya dia katakan di sini, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi mereka mengasihi anak-anaknya, mengasihi suami-suaminya ini, juga mengasihi mertuanya. Kita baca lagi ayat yang ke-8. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Pertanyaannya, mengapa menantu-menantunya tidak mau pulang ke orang tuanya masing-masing? Jawabannya, karena Naomi sebagai mertua bisa menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua aslinya. Mereka tidak mau pulang ke ibunya sendiri. Kenapa? Karena Naomi itu menjadi mertua yang bisa lebih baik daripada ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Makanya mereka mau ikut. Bisa sampai seperti itu. Itu kan makanya luar biasa. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Karena si Naomi ini menjadi orang tua bagi anak-anaknya, juga menjadi orang tua bagi menantu-menantunya. Bukannya dibedakan, menantu sendiri, anaknya sendiri. Kalau salah benar, pokok anaknya mesti benar terus. Menantu mau benar, mau salah, salah terus. Ya nggak boleh. Dibenci. Mertua yang kayak gitu akan dibenci sama menantunya. Makanya belajar dari Naomi. Kenapa kok menantu-menantu sampai kepingin ikut terus sama dia? Karena dia mengajar dengan benar, mengajar dengan baik. Kalau anak-anaknya salah, mesti dipanggil. Kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu sebagai seorang laki-laki harus begini, harus begini. Makanya tuh mereka bisa jadi baik karena diajar dengan orang tua yang benar. Bukan orang tua yang salah. Diajari untuk apa lagi? Untuk membenci, untuk ini, untuk itu. Pokoknya kalau saudara-saudara yang sendiri, kalau itu boleh. Tapi kalau saudara-saudara dari menantunya, wah dilawan. Itu nggak benar itu. Itu mertua edan itu. Itu mertua edan. Makanya memecah belah keluarga anaknya sendiri. Nggak boleh. Kita lihat ini sampai mereka mau ikut. Orang Moab mau ikut pergi ke Israel. Kenapa? Karena si Naomi itu bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya, juga menjadi orang tua yang terbaik bagi menantu-menantunya. Jadi orang tuanya. Bukan jadi yang lain, tapi betul-betul dia merasa itu semuanya adalah anak-anaknya sendiri. Kasihnya dibagi dengan yang sama, bukan yang berbeda. Makanya mereka mau ikut terus. Kita baca lagi mulai ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kenapa kok akhirnya Orpa minta diri? Karena memang dia berpikir bahwa dia tuh mau menikah lagi. Mengapa Rut tidak mau mengapa Rut tetap mengikuti Naomi? Karena Rut tidak berpikir mau menikah lagi. Tetapi ia hanya mau mengikuti mertuanya saja. Dia hanya mau mengabdi kepada mertuanya saja. Jadi lagi diingatkan, mereka masih muda. Terus, masa kamu nggak mau menikah lagi? Kamu ngikut aku buat apa? Sudah tidak ada apa-apa, aku tidak punya apa-apa lagi. Dimana sudah tidak ada ini, dan kamu ngikutin aku. Maksudnya apa? Udah kamu pergi aja, tak doakan supaya kamu bisa dapat suami yang baik lagi. Orpa mikir, ya juga ya, dia masih muda. Jadi Orpa meninggalkan Naomi itu bukan karena Naomi jahat, karena dia memang kepingin menikah lagi. Maka di sini tadi dikatakan, kalau kita baca lagi, menangis pula, ayat 14 ya, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Sampai si menantunya itu meluk, nyium mertuanya sendiri. Karena sangat susah untuk berpisah. Karena mendapatkan orang tua yang seperti ini, sekalipun itu cuma mertuanya saja, tapi bisa lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Nah, harusnya itu seperti itu. Itu bikin
Jadi perkawinan anak-anaknya itu menjadi langgeng, nggak ikut-ikut campur, ada apa-apa ikut-ikut campur. Orang kalau udah nikah itu udah berdiri sendiri, tidak boleh lagi diikut-ikuti, dicampur-campuri urusannya. Itu banyak orang pada cerai, kenapa? Karena yaitu mertua yang ikut-ikut, orang tua yang ikut-ikut dalam perkawinan anaknya. Makanya banyak cerai. Itu jadi kayak gitu. Dipakai sama iblis untuk apa? Untuk mecah belah suami dan istri. Nah itu nggak benar itu. Udah nikah, namanya kalau orang udah nikah, itu sudah keluar dari orang tuanya. Orang tuanya tidak punya hak apapun kepada anaknya yang sudah menikah ini. Nah itu kayak gitu harusnya. Makanya kalau kita lihat sekarang perceraian banyak karena banyak orang tua yang ikut-ikut campur dalam pernikahan anak-anaknya. Ini orang tua yang tidak benar makanya. Kita baca lagi mulai ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sampai di sini tadi dikatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itu kalau kita lihat dari kata-kata Allahmulah Allahku, itu didapat dari Naomi sebagai mertua yang takut akan Tuhan. Menjadi contoh untuk anak-anaknya dan menantu-menantunya. Sehingga Rut itu tahu bahwa Allah mertuanya adalah Allah yang hidup. Maka Rut katakan bahwa Allah mertuanya adalah Allahnya dia. Kenapa? Karena dia jadi contoh. Dulu ini orang-orang Moab nggak punya Tuhan, nggak punya Allah. Tapi dengan kehidupannya Naomi, dia bisa lihat ternyata Naomi itu punya Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa. Dengan dia memberi contoh kehidupannya. Jadi melalui contoh kehidupannya, itu dua menantunya itu bisa melihat mertuanya itu takut akan Tuhan, menjadi contoh dalam kehidupan, bukan ngomongnya tok, tapi jadi contoh. Nah itu yang paling penting. Makanya menantunya bisa ngikuti mertuanya. Dia bilang Allahmu Allahku, coba negerimu negeriku, sampai seperti itu. Ini kita nggak usah buka, saya bacain aja Rut pasal yang kedua. Itu Boas yang berbicara. Jadi saya baca Rut pasal 2 ayat 11. Boas ngomong begini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi kita bisa lihat dari sini kenapa kok sampai si Rut itu bisa tetap ngikuti. Dia bilang Allahmu Allahku, negerimu negeriku. Pokoknya di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Kenapa bisa seperti itu? Dia tinggalkan rumah orang tuanya. Karena si Naomi itu bisa menjadi, walaupun dia cuma menantu dan cuma bekas menantu, tapi dia bisa menjadi ibu yang terbaik bagi Rut. Itu sampai seperti itu. Jadi jadilah orang tua yang terbaik bagi anak kita, itu penting. Tapi juga jadilah mertua yang terbaik bagi menantunya. Itu yang penting juga. Jangan cuma anak etok, tapi menantunya itu juga anaknya. Dan memberi contoh yang baik. Nah itu harusnya seperti itu. Nah makanya sampai dikatakan Allahmu Allahku. Coba luar biasa nggak? Negerimu negeriku. Di mana engkau mati, aku juga mati di sana. Itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang Naomi itu menjadi contoh yang luar biasa. Dia tidak mencampuri urusan anaknya. Kalau sudah menikah, dia tidak mencampuri. Kalau anaknya mungkin lagi ada masalah, terus atau menantunya lagi ada masalah, bisa sharing sama mertuanya. Bukannya menantu jadi takut, tidak berani karena mertuanya selalu menangnya sendiri. Nah, bukannya seperti itu.
tapi menjadi contoh, bisa jadi panutan, bisa ditanyain kalau ini gimana. Nanti kalau memang anaknya salah, dia mesti nyalain anaknya, bukan nyalain menantunya. Itu seperti itu yang Tuhan mau. Makanya hari ini kita belajar. Jadi kalau anak-anak itu sudah menikah, itu namanya dia sudah keluar dari orang tuanya. Orang tuanya tidak punya hak apapun untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Itu yang betul. Jangan nyampuri, nanti sedikit ini salah, harus begini. Nanti kalau suamimu atau istrimu begini, harus diginiin, nggak boleh. Itu menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Nggak boleh. Namanya orang sudah menikah, itu namanya sudah keluar dari orang tuanya. Makanya sebelum keluar, dibekali dengan pengetahuan firman Tuhan yang menjadikan anak-anak itu jadi anak-anak yang luar biasa. Kalau perempuan ya kelak bisa menjadi seorang penolong super bagi suami dan bagi anak-anak. Kalau itu laki-laki, pengetahuan untuk membuat dia jadi kepala rumah tangga yang benar, bisa mengepalai istrinya, bisa mengepalai anak-anaknya dengan benar. Itu yang Tuhan mau. Nah, makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai kayak teman saya itu, ini racun tikus, dibilang ini dia cocok buat mertuaku. Jangan sampai jadi seperti itu. Tapi jadi orang-orang yang seperti Naomi ini, dua-dua menantunya kepingin ikut semuanya. Semestinya kepingin ikut semuanya, cinta sama mertuanya, cinta sama anaknya. Kalau anaknya di sini laki-laki, Mahlon dan Kilion, makanya mereka bisa seperti itu. Makanya hari ini kita belajar. Akhirnya di sini dikatakan di ayat yang ke-17, kita baca lagi ayat 17 dan 18. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan kita bisa lihat kalau kita baca lebih lanjut, itu jadi menantu juga menantu yang terbaik. Karena mertuanya juga menjadi mertua yang terbaik, menantunya juga menjadi menantu yang terbaik. Makanya hari ini kita belajar, jadilah orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Tapi jangan sampai di situ saja, jadilah juga mertua yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih sekali untuk firman-Mu Tuhan. Sekalipun firman-Mu itu keras, bagian palu dan godam, bagaikan api yang menghanguskan, tapi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, juga menjadi mertua yang terbaik bagi menantu-menantu kami. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu terus mengajar kami, terus memampukan kami untuk kami bisa menjadi orang tua yang terbaik dan mertua yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami bersyukur untuk gereja kami yang terbaik, Betani Sangkakala bersama seluruh jemaatnya adalah yang terbaik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, singer yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan seluruh jemaat-Mu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.